1 Yohanes 3 ayat 12a. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Ketika Kain lahir, Adam dan Hawa sangat bersukacita. Mereka berpikir bahwa Kain adalah penggenapan janji Tuhan tentang datangnya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dosa yang mereka lakukan di Taman Eden akan berdampak sedemikian buruknya. Kain yang mewarisi natur dosa mereka tumbuh dengan hati yang demikian jahat, bahkan tega membunuh adiknya. Surat Yohanes bahkan menyebut Kain berasal dari si jahat. Artinya, walaupun Adam dan Hawa adalah orang beriman yang telah bertobat dan menerima keselamatan yang ada di dalam janji tentang datangnya Yesus Kristus sebagai keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, Kain bukanlah orang beriman. Kain telah memilih untuk menolak kasih karunia Allah dan menyerahkan dirinya kepada dosa, dan dia tidak pernah bertobat. Kain bahkan telah menuduh Tuhan, bersikap tidak adil, dan bertindak sewenang-wenang dengan memberikan hukuman yang terlalu berat, melampaui apa yang bisa dia tanggung. Sekalipun Tuhan masih berkasih karunia kepadanya dengan memberikan tanda agar Kain tidak dibunuh, bahkan berjanji akan membalaskan siapapun yang membunuhnya 7 kali lipat, Kain bukannya bertobat, melainkan meneruskan dosanya sehingga keturunannya pun menjadi semakin jahat dan semakin jahat sampai akhirnya Tuhan harus memusnahkan mereka semua melalui air bah. Kita tidak bisa membayangkan betapa berat pergumulan Adam dan Hawa melihat anak sulung dan keturunannya itu, dan betapa dalam penyesalan mereka atas dosa yang telah mereka lakukan di Taman Eden. Seandainya sebelum berbuat dosa, mereka berpikir bahwa dosa yang nampak sepele dan hanya sesaat saja itu akan berakibat fatal, tentu mereka tidak akan melakukannya. Penyesalan selalu datang terlambat, dan walaupun bagi orang percaya tetap ada kasih karunia, nasi yang sudah menjadi bubur tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Kisah Kain mengajarkan beberapa hal penting kepada kita. Yang pertama, tidak secara otomatis keturunan orang beriman adalah orang beriman. Setiap orang memiliki tanggung jawab pribadi untuk merespon anugerah Allah. Yang kedua, setiap orang mewarisi natur dosa dari generasi sebelumnya dan mewariskannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, natur dosa membuat orang lebih mudah menyerap yang jahat daripada yang baik. Itulah sebabnya pengajaran firman Tuhan yang ketat pun tidak menjamin anak-anak orang beriman pasti menjadi orang beriman. Yang keempat, dosa tidak pernah bisa dianggap remeh. Celah sekecil apapun yang kita biarkan terbuka dapat menjadi jalan masuk bagi dosa untuk menguasai kita. Yang kelima, jika dosa sudah menguasai kita, maka dia akan mempengaruhi kita untuk berbuat dosa tanpa batas. Bahkan teguran Tuhan pun tidak membuat kita sadar dan berhenti berbuat dosa. Kiranya kebenaran ini menyadarkan kita betapa seriusnya kita harus menghidupi iman kita. Amin.